Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aristawan dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mencoba merancang sebuah infrastruktur jaringan yang terstruktur, efisien dan mudah dikembangkan. Berikut adalah topologinya atau perencanaannya, dari mulai IP, kabel, sampai serta layanan jaringan yang akan digunakan. Yang pertama-tama ada perencanaan IP address. Perencanaan IP address saya menggunakan skema IP privat dengan pembagian berdasarkan VLAN agar lebih terorganisir. Di sini ada VLAN 100 sebagai server dengan kapasitas kliennya hanya 29, itu berarti hanya 8. Dan di sini ada VLAN 200 jaringan, atau ini VLAN klien ya, yang ini VLAN 200 itu klien dengan /28, itu berarti kapasitasnya sekitar 16. Oke, di sini ada juga beberapa IP internet, yaitu adalah internet itu yang pusatnya adalah 172.16.12.1. Lalu IP WAN nya untuk membuka di internetnya adalah 172.16.12.210/24. Ada juga di sini ada WLAN. Ada WLAN nih. WLAN adalah berupa WiFi. Di sini IP-nya adalah 10.0.10.1/24. 24 berarti 256 klien ya, kalau salah ya. Lalu ada juga IP uplink sebagai penghubung 172.16.0.77/30. 30 berarti hanya 2 ya, hanya 2. 8, oh tidak dong, berarti ini 29 itu 4. Terus itu 4 teman-teman, sorry 28 itu 8 berarti ya. 2, 4, 8. Yap, betul. Sorry. Mohon maaf. /30 itu hanya 2, 29 itu 4, dan 28 itu hanya 8 klien. Oke. Lalu ada juga di router keduanya, saya menggunakan 2 router di router keduanya, dan di port satunya adalah kita menggunakan IP uplink-nya sama, kita hanya ditambah 1 ya, /nya juga sama. Berikut ini adalah IP VLAN-nya 192.168.10.81/29. Yang VLAN 200-nya, VLAN kliennya adalah 192.168.24/24/28. Gateway dari masing-masing VLAN 100 dan 200 adalah 192.168.10.1. Perencanaan perkabelannya adalah kita dari WAN, ini dari sumber internet ke router 1 dicolokin di port 1. Lalu di router 1 juga kita mempunyai kabel di port 2 untuk menghubungkan ke router 2, yaitu di port yang di port 2. Nah, di router keduanya menghubungkan uplink-nya itu di port 1. Nah, di sini WiFi menggunakan WLAN. Lalu di router kedua, port 2 terhubung atau terang biasanya disebutnya. Ini di sininya di router 2-nya dicolokin ke port 2, lalu di switch-nya di port 1 atau bebas mana saja. Di sini juga saya menggunakan IP VLAN 99 sebagai manajemen ya, sebagai manajemen, yaitu IP-nya 192.168.88.254/24. Dan kita menggunakan kabel UTP Cat 5e untuk kecepatan gigabyte. Straight kabel untuk perangkat berbeda, router ke switch ke PC. Lalu ada juga beberapa perangkat yang digunakan oleh saya, ada 3. Yang pertama adalah router kita menggunakan MikroTik RB9421.
digunakan sebagai gateway DHCP, gateway utama atau router utama, DHCP server, merouting, dan untuk WiFi. Kita juga di sini mempunyai switch manageable dari TP-Link TLSG1024, manage switch, mendukung VLAN dan manajemen jaringan, dan serta kita menggunakan kabel dari UTP Cat 5e. Layanan jaringan digunakan sebagai internet gateway, DHCP server, routing statik, routing dinamik, VLAN dan WLAN. Nah, router berfungsi sebagai pintu keluar dan masuknya ke internet, terhubung ke router terhubung ke ISP. ISP itu ini ya, yang 172.16.12.1 nih ISP. Ya itu ISP, terus yang mendistribusikan ke jaringan lokal, yang ngasih jaringan ke router satu kita nih. Lalu kita juga pakai DHCP sebagai router memberikan IP address secara otomatis kepada klien sesuai VLAN masing-masing. DHCP itu jadi dinamik DHCP pokoknya otomatis, dia ngasih IP otomatis. Lalu kita menggunakan routing statik untuk digunakan untuk mengarahkan traffic ke internet melalui gateway ISP. Ini di router 1 ya. Kita masukin gateway, kita masukin ini 172.16.12.1 untuk biar terhubung gitu loh. Nah, kita juga menggunakan routing dinamik, digunakan untuk komunikasi antar jaringan internal antar VLAN secara logis meskipun menggunakan perangkat fisik yang sama. Jadi ini buat membagi jaringannya lah, VLAN itu. VLAN jaringan wireless untuk klien seperti HP dan laptop terhubung melalui access point atau router. Kita pakai router. Alur cara kerja jaringannya adalah: satu, klien terhubung ke internet adalah jika kabel masuk ke switch sesuai port VLAN, jika wireless terhubung ke router. Jadi ada dua nih, bisa colok ke VLAN atau sambungin wifi-nya ke si router satu ini. Nah, nanti si klien meminta IP, lalu permintaan dikirim, nanti si permintaannya tersebut dikirim ke DHCP server ke router dan router memberikan IP sesuai VLAN. Klien mengakses internet, data dikirim ke gateway ke router mengecek tujuan internet. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah routing terjadi. Router menggunakan routing statik untuk meneruskan paket ke ISP. Jadi biar ada ininya jaringannya ya. Lalu yang kelima ada NAT, Network Address Translation. IP private klien diubah menjadi IP publik oleh router. Jadi dari private ke publik, bisa diakses. Yang keenam, data dikirim ke internet dari router ke ISP, dari ISP ke internet. Dari sini dari router ke ISP, dari ISP nanti ke internet, ke sumber internetnya. Lalu yang ketujuh, ada pula balasan dari internet masuk ke router, diterjemahkan kembali di NAT, dikirim ke klien melalui switch atau AP. AP itu yang WiFi. Kenapa klien bisa internetan? Klien bisa mengakses internet dikarenakan mendapat IP address dari DHCP, memiliki gateway yang mengarah ke router, gateway-nya sama gitu dalam artiannya. Router terhubung ke ISP, lalu ada NAT untuk mengubah IP private ke publik, jadi bisa diakses semua orang. VLAN sudah dikonfigurasi sehingga tidak bentrok. Dan yang keenam, yang terakhir adalah router menjembatani WLAN ke jaringan utama. Itu. Kesimpulannya adalah seluruh sistem ini dirancang agar jaringan terstruktur, aman, dan efisien.
VLAN membantu segmentasi, DHCP mempermudah distribusi, IP, dan router menjadi pusat pengatur lalu lintas data sehingga semua klien baik kabel maupun wireless dapat mengakses internet dengan lancar. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sama-sama belajar, sama-sama manusia tempat salah. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.